Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Filarat Nadila dari kelas 3E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Hairun. Hari ini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan produk syariah. Part 2. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan produk syariah yang merupakan layanan keuangan atau investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah kelebihan dari produk syariah. Kelebihan dari produk syariah yang pertama adalah berbasis etika dan keadilan. Transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, serta masyir atau perjudian. Kedua, bersifat amanah. Produk syariah dijalankan dengan konsep amanah dan tanggung jawab sehingga lebih terpercaya dalam pelaksanaannya. Ketiga, mengutamakan keuntungan bersama. Produk berbasis bagi hasil, mudharabah, musyarakah, mengedepankan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Keempat, memiliki prinsip sosial di mana sebagian keuntungannya sering dialokasikan untuk zakat, infak, atau sedekah sehingga mendukung kesejahteraan sosial. Kelima, cocok untuk semua kalangan. Meski berlandaskan syariah Islam, produk ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memandang agama. Keenam, relatif stabil karena menghindari spekulasi. Produk syariah cenderung stabil, terutama pada sektor keuangan atau investasi. Kesimpulannya, produk syariah adalah solusi keuangan yang menawarkan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan spiritual. Namun, tantangan dalam pengembangan, edukasi, dan diversifikasi produk masih menjadi perhatian utama agar lebih kompetitif di pasar global. Ketiga, kerjasama internasional untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah yang lebih baik. Keempat, penguatan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keuangan syariah. Dengan mengatasi tantangan ini, bank syariah memiliki peluang terbesar untuk berkembang sebagai alternatif keuangan yang kompetitif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan produk syariah. Produk syariah, kekurangannya yaitu yang pertama adalah kurangnya literasi dan pemahaman. Banyak masyarakat belum memahami produk syariah secara mendalam, sehingga minatnya masih terbatas. Kedua, biaya administrasi dari produk syariah lebih tinggi. Karena membutuhkan pengawasan syariah atau Dewan Pengawas Syariah, biaya operasionalnya seringkali lebih besar. Ketiga, produk syariah kekurangannya salah satu yaitu ada pilihan produk terbatas. Dibandingkan produk konvensional, produk syariah masih memiliki variasi yang lebih sedikit di beberapa sektor. Kemudian yang keempat, proses yang lebih rumit. Dalam beberapa kasus, transaksi memerlukan prosedur tambahan untuk memastikan kepastuhan terhadap syariah. Kelima, produk syariah kurangnya infrastruktur dan SDM. Penyedia layanan syariah sering menghadapi tantangan dalam menemukan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah sekaligus ekonomi. Keenam, tidak cocok untuk investor risiko tinggi. Produk syariah tidak cocok untuk investor risiko tinggi karena menghindari spekulasi dan risiko tinggi. Produk syariah mungkin kurang menarik bagi investor yang menginginkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Kesimpulannya, produk syariah adalah solusi keuangan yang menawarkan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan spiritual. Namun, tantangannya dalam pengembangan, edukasi, dan diversifikasi produk masih menjadi perhatian utama agar lebih kompetitif di pasar global. Nah, bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh bank syariah. 1. Pemahaman dan literasi keuangan syariah. Kurangnya edukasi masyarakat, banyak orang masih belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian ada mispersepsi. Beberapa pihak menganggap bahwa produk syariah sama saja dengan produk konvensional, sehingga hanya berbeda pada istilahnya. Kedua, kompetisi dengan bank konvensional.
Produk dan layanan bank syariah sering dianggap memiliki variasi produk yang lebih sedikit dibandingkan oleh bank konvensional. Terus, efisiensi operasional. Bank syariah sering menghadapi tantangan dalam menciptakan produk yang kompetitif sekaligus tetap mematuhi prinsip syariah. Ketiga, regulasi dan kepatuhan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah memastikan bahwa semua produk dan operasional sesuai dengan Fatwa Dewan Operasional atau DSN. Regulasi. Kadang regulasi pemerintah belum sepenuhnya mendukung perkembangan bank syariah. Keempat, infrastruktur dan teknologi. Adopsi teknologi. Beberapa bank syariah masih tertinggal dalam hal adopsi teknologi terbaru seperti digital banking. Kemudian ada biaya investasi. Pengembangan infrastruktur teknologi membutuhkan investasi yang luar biasa. Kelima, pendanaan dan likuiditas. Sumber dana bank syariah sering menghadapi tantangan dalam memperoleh sumber dana jangka panjang yang sesuai prinsip syariah. Kemudian instrumen likuiditasnya terbatas, yang liquid dapat menjadi kendala. Kemudian sumber daya manusia. Keahlian spesifiknya kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah dan memahami prinsip-prinsip Islam. Kemudian perlu adanya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketujuh, kesadaran dan preferensi masyarakat. Persaingan harga. Beberapa masyarakat lebih memilih bank konvensional karena menganggapnya lebih margin keuntungan atau biaya pada bank syariah lebih tinggi. Terus preferensinya itu semua masyarakat merasa perlu memiliki layanan berbasis syariah. Kedelapan, pandemi dan kondisi ekonomi. Dampak ekonomi dan pandemi dan perlambatan ekonomi global memberikan tekanan pada industri keuangan termasuk bank syariah. Kemudian risiko pembiayaan. Kenaikan risiko gagal bayar pada pembiayaan juga menjadi tantangan. Nah, solusi yang bisa diterapkan adalah satu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik dan kolaborasi dengan pemerintah. Terus ada kedua, inovasi produk dan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Nah, di sini saya Farhat Nadila akan mewawancarai salah satu nasabah di bank konvensional. Dengan kakak siapa? Caca. Nah, kakak Caca, di sini saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu, apakah kakak sudah pernah menjadi nasabah di bank syariah? Belum sih, Kak. Kalau belum, kenapa kakak tidak mencoba menjadi nasabah dari bank syariah? Karena orang tua saya sudah merekomendasikan untuk saya menggunakan bank yang lain, jadi ya sudah saya tidak menggunakan itu. Kalau pandangan kakak terhadap bank konvensional dan bank syariah sendiri bagaimana? Kalau menurut saya bank konvensional tuh dia lebih memudahkan kita gitu, karena dia tersebar di mana-mana. Tapi kalau bank syariah dia tuh cuma di bank itu saja, khusus orang aja. Nah, berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Bank syariah memiliki potensi besar sebagai sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Kelebihan utamanya, bank syariah meliputi prinsip berbagi risiko, larangan riba, serta fokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan etis, menjadikannya lebih relevan untuk masyarakat yang mendambakan sistem keuangan berkeadilan. Namun, bank syariah juga memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan inovasi produk, biaya operasional yang relatif lebih tinggi, serta rendahnya literasi masyarakat tentang konsep keuangan syariah. Hal ini diperparah dengan tantangan-tantangan eksternal seperti persaingan ketat dengan bank konvensional, kurangnya instrumen likuiditas syariah, kebutuhan investasi, teknologi yang besar, serta kekurangan sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan syariah. Untuk tetap kompetitif, bank syariah perlu terus berinovasi dalam produk dan layanannya, serta meningkatkan efisiensi operasional, memperluas literasi keuangan syariah, serta memanfaatkan teknologi.
Jika tantangan ini dapat diatasi, maka bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan baik global, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk masyarakat yang mencari keuangan berdasarkan etika. Terima kasih.